student, welcome to Miss Herlina's English class. Our class today is about countable and uncountable noun. Check it out the video and enjoy your class. Baiklah, di sini Miss Herlina akan menjelaskan tentang countable and uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Dalam video ini, Miss akan menjelaskan secara rinci ciri-ciri dan contoh di dalam kalimat. Miss mulai dari yang pertama, countable noun. Jadi countable noun, ciri-cirinya yang pertama, dapat dihitung dengan angka. Contoh yang pertama, ada satu pulpen di atas meja. There is one pen on the table. Contoh yang kedua, ada dua buah pulpen di atas meja. There are two pens on the table. Begitu. Jadi bisa dihitung dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua yaitu memiliki bentuk tunggal atau singular dan bentuk jamak atau plural. Contoh, ada sebuah buku di atas meja. There is a book on the table. Dan contoh yang kedua, ada buku-buku di atas meja. There are books on the table. Dan ciri yang ketiga yaitu menggunakan artikel e atau n sebelum kata benda atau noun. Contoh yang pertama, ada sebuah tas di dalam lemari. There is a bag in the cupboard. Contoh yang kedua, ada sebuah telur di dalam kulkas. There is an egg in the refrigerator. Yang membedakan penggunaan e atau n yaitu jika n digunakan untuk benda yang awalannya adalah huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Contohnya, an apple, sebuah apel. An egg, sebuah telur. An orange, sebuah jeruk. Jadi yang awalan nounnya itu huruf vokal. Sedangkan penggunaan e digunakan untuk benda yang awalannya adalah konsonan atau selain huruf vokal. Contohnya a book, a pen, a bag. Nah, begitu. Yang kedua yaitu uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Ciri-cirinya yang pertama tidak dapat dihitung dengan angka. Contoh, ada gula di dalam botol. There is sugar in the bottle. Jadi kita tidak pernah mengatakan 1 butir gula, 5 butir gula, 10 butir gula, begitu. Jadi kita tidak pernah mengatakan demikian untuk gula. Jadi ini tidak bisa dihitung dengan angka. Yang kedua yaitu tidak memiliki bentuk tunggal atau singular maupun bentuk jamak. Contohnya, yang pertama, ada air di dalam gelas. There is water in the glass. Jadi, ketika air, kita menyebut air tidak pernah sebutir air atau air banyak.
tapi kita menyebutnya water. Bentuk singularnya water, maka bentuk pluralnya water. Berbeda dengan ketika telur, satu telur, a egg, dan pluralnya eggs. Jadi tidak ada penambahan s atau is dalam kata benda yang tidak dapat dihitung. Ciri yang ketiga, tidak menggunakan artikel e atau n sebelum kata benda atau noun. Contohnya, ada garam di dapur. There is salt in the kitchen. Jadi kita tidak pernah mengatakan sebutir garam, sebuah garam untuk menyatakan garam. Begitu. Nah, biasanya untuk uncountable noun yaitu menggunakan banyak atau much water, yang kemudian itu ada sedikit, a little, contohnya a little salt, much water in the glass, begitu. Nah, jadi untuk uncountable noun tidak menggunakan e ataupun n. Nah, di sini Miss juga akan menjelaskan benda apa saja yang tergolong ke dalam benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Yang pertama adalah benda padat atau solid. Apa-apa saja, contohnya daging atau meat, roti atau bread. Kemudian ada keju atau cheese. Nah, semua benda padat tergolong ke dalam uncountable noun. Yang kedua yaitu benda cair atau liquid. Nah, contohnya honey, madu, air, water. Nah, itu semua contoh kata benda cair. Yang ketiga yaitu kata benda gas. Contohnya itu oksigen, udara. Itu semua kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian juga ada kata benda abstrak yang sulit untuk dihitung. Contohnya itu seperti gula, sulit untuk menghitung gula. Kemudian ada garam. Nah, kemudian ada tepung. Itu semua benda abstrak yang sulit untuk dihitung. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga dapat dimengerti dan memberikan manfaat bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Tetap semangat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.